Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhalima dan rekan saya bernama. Saya Selma Natasha Putri. Nama saya Siska Simanjuntak. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli sekuritas seperti saham dan obligasi. Lalu ada tujuan tersendiri dari pasar modal. Nah, yang pertama, memfasilitasi perusahaan dalam mencari dana dan memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi. Lalu ada jenis-jenis pasar modal, ada beberapa, yaitu seperti saham, obligasi, reksa, dana, dan derivatif. Lalu, fungsi pasar modal tersendiri adalah untuk meningkatkan likuiditas, lalu penentuan harga, lalu transparansi. Lalu ada nih resiko-resiko investasi di pasar modal. Yang pertama, risiko pasar. Nah, perubahan harga sekuritas yang dapat mengakibatkan kerugian. Lalu yang kedua, risiko kredit. Risiko bahwa penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok hutang. Perencanaan investasi di pasar modal adalah proses yang mencakup serangkaian langkah-langkah untuk mengelola dana dengan tujuan mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang tersedia di pasar modal, seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Berikut penjelasan rinci tentang perencanaan investasi khususnya dalam pemilihan instrumen pasar modal. Yang pertama, ada menentukan tujuan investasi. Langkah pertama adalah menentukan tujuan finansial yang ingin dicapai, seperti membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan, atau pensiun. Tujuan ini penting untuk menentukan jangka waktu dan jenis instrumen yang sesuai. Misalnya, tujuan jangka panjang mungkin lebih cocok menggunakan instrumen dengan potensi imbal hasil tinggi seperti saham. Yang kedua, mengidentifikasi profil risiko. Setiap investor memiliki tingkat kenyamanan berbeda terhadap risiko profil. Risiko dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, ada konservatif. Investor yang menghindari risiko tinggi, mereka lebih cocok dengan instrumen berisiko rendah seperti obligasi dan reksadana. Pasar uang yang kedua ada moderate investor yang dapat menerima risiko menengah. Biasanya memilih kombinasi instrumen seperti saham dan obligasi. Yang ketiga ada agresif investor yang berani mengambil risiko tinggi demi imbal hasil yang besar. Biasanya lebih banyak berinvestasi di saham atau reksadana saham. Yang ketiga, mempelajari instrumen pasar modal. Memahami karakteristik masing-masing instrumen pasar modal adalah langkah penting. Beberapa instrumen utama yang umum dipilih antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama, saham. Saham merupakan instrumen dengan potensi imbal hasil tinggi, namun risikonya juga tinggi. Investor memilih saham perlu memiliki toleransi terhadap fluktuasi harga yang besar. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Instrumen ini relatif lebih aman dibandingkan dengan saham dan biasanya memberikan pendapatan tetap kepada investor. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan oleh manajer investasi. Terdapat beberapa jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Dan yang ketiga, reksadana saham. Yang keempat, reksadana campuran. Yang keempat, pemantauan dan penyesuaian kondisi pasar. Pasar modal selalu berubah, sehingga penting untuk memantau kinerja investasi secara berkala. Jika terjadi perubahan kondisi pasar atau tujuan keuangan, investor dapat menyesuaikan alokasi investasi sesuai kebutuhan. Misalnya, jika pasar saham sedang turun dan tujuan investasi mendekati jangka waktunya, investor mungkin memindahkan dana ke instrumen yang lebih aman. Pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor.
Jadi bisa dikatakan bahwa instrumen pasar modal adalah media bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan modal dari investor melalui berbagai jenis surat-surat berharga. Instrumen pasar modal berperan penting dalam alokasi sumber daya, manajemen risiko, dan penentuan harga. Instrumen ini juga membantu bisnis dan investor melindungi diri dari berbagai risiko. Dan berikutnya adalah fungsi instrumen pasar modal. Pertama, sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Keempat, sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Yang terakhir, menunjang perekonomian sebab menghubungkan pihak investor sebagai pemilik dana dengan pihak pemilik usaha yang membutuhkan dana. Kemudian berikutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi meminjamkan uang kepada penerbit dalam pembayaran bunga reguler dan pembayaran kembali pokok saat jatuh tempo. Ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikannya dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan properti. Pemegang unit reksadana memiliki kepemilikan proporsional dalam portofolio investasi. Keempat, exchange rate fund merupakan dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Instrumen ini melacak indeks atau komoditas tertentu dan memungkinkan investor membeli sebagian kepemilikan dalam portofolio tersebut. Terakhir, surat berharga derivatif. Instrumen ini mencangkup berbagai kontrak derivatif seperti opsi dan futures yang memungkinkan investor berspekulasi tentang pergerakan harga saham, indeks, mata uang, ataupun komoditas yang memiliki aset fisik. Di sini saya memilih instrumen pasar modal pada saham. Alasan saya sebagai mahasiswa mengapa memilih pasar modal pada saham yaitu yang pertama dapat membangun kebiasaan investasi saya sejak usia yang terbilang masih muda. Yang kedua, memanfaatkan efek compounding atau bunga berbunga. Yang ketiga, mendapatkan peluang keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, peningkatan literasi keuangan. Nah, sebenarnya saham itu apa sih? Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang berhak atau sebagian aset dan keuntungan perusahaan tersebut, serta berhak untuk ikut dalam rapat pemegang saham yang memutuskan berbagai hal penting terkait perusahaan. Saham juga disebut sebagai ekuitas atau equity dan seringkali dijual di pasar saham, di mana harga saham bisa naik atau turun sesuai dengan kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebagian perusahaan dan pemilik saham diharapkan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen atau kenaikan nilai saham. Di dalam saham itu, perencanaan saham penting karena dengan perencanaan saham yang matang, investor dapat lebih siap dalam menghadapi fluktuasi pasar dan mencapai tujuan keuangan mereka. Nah, perencanaan saham itu apa sih? Perencanaan saham adalah proses strategis yang dilakukan sebelum berinvestasi dalam saham dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Proses ini mencakup beberapa langkah penting yang membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Berikut adalah tahapan utama dalam perencanaan saham. Yang pertama, menetapkan tujuan investasi. Yang kedua, mengukur toleransi risiko. Yang ketiga, mempelajari saham dan analisis pasar. Yang keempat, membuat diversifikasi portofolio. Yang kelima, menentukan strategi investasi. Yang keenam, monitoring dan evaluasi rutin. Yang ketujuh, penentuan waktu untuk jual atau beli saham. Evaluasi saham juga merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas strategi investasi yang telah diterapkan. Melalui evaluasi ini, investor dapat melihat apakah perencanaan saham mereka sesuai dengan tujuan, toleransi risiko, dan kondisi pasar saat ini. Dengan evaluasi yang rutin dan menyeluruh, investor dapat memastikan bahwa perencanaan saham mereka tetap efektif dan dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau kebutuhan pribadi.
Nah, untuk berinvestasi dalam saham, terdapat beberapa syarat penting yang perlu dipenuhi agar investasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan pasar modal. Berikut syarat-syarat dasar dalam investasi saham. Yang pertama, memiliki rekening efek di sekuritas. Yang kedua, memiliki dana untuk investasi. Yang ketiga, memiliki identitas resmi. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, memahami resiko investasi saham. Yang keenam, memiliki pengetahuan dasar tentang pasar modal. Yang ketujuh, menyetujui ketentuan perdagangan saham di sekuritas. Yang kedelapan, ketersediaan akses ke perangkat digital. Ke-9, usia minimal. Dan yang ke-10, pemahaman tentang biaya. Dan yang ke-11, mengikuti peraturan dan etika pasar modal. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat ini, investor dapat melakukan transaksi saham dengan lebih teratur, aman, dan terjamin sesuai regulasi. Hal ini memungkinkan investasi saham berjalan dengan lancar dan mengurangi potensi masalah di kemudian hari. Apa sih keuntungan yang kita dapat dalam jual beli saham? Nah, keuntungan yang kita dapat dalam jual beli saham dapat diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu capital gain dan dividen. Selain itu, ada beberapa manfaat tambahan yang membuat investasi saham menarik bagi banyak orang, termasuk saya sebagai mahasiswa. Instrumen pasar modal reksadana. Reksadana adalah sebuah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi. Reksadana memiliki beberapa keunggulan seperti diversifikasi dengan menginvestigasikan dana pada berbagai jenis aset. Reksadana membantu mengurangi risiko dibandingkan dengan berinvestasi hanya pada satu jenis instrumen. Lalu ada akses mudah dan modal terjangkau. Untuk berinvestasi di reksadana, investor bisa memulai dengan jumlah dana yang relatif kecil, menjadikannya aksesibel bagi berbagai kalangan. Lalu alasan mahasiswa disarankan untuk mencoba berinvestasi di reksadana karena beberapa alasan yang menguntungkan. Yang pertama ada pendidikan keuangan, lalu modal awal terjangkau, terus diversifikasi investasi, lalu pengelolaan profesional, lalu yang terakhir peluang jangka panjang. Cara berinvestasi di instrumen pasar modal yaitu obligasi. Yang pertama adalah membuka rekening, kedua memahami produk obligasi, ketiga melakukan analisis, keempat memberikan amanat beli, kelima menyiapkan dana, lalu yang terakhir menyelesaikan pembayaran obligasi. Selain itu, sebelum berinvestasi di pasar modal juga perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti yang pertama yaitu riset yang cermat, kedua rencana investasi yang baik, kemudian tujuan dan toleransi risiko, lalu yang terakhir adalah kinerja masa lalu, prospek masa depan, dan berita terbaru yang terdapat memengaruhi harga obligasi. Kesimpulannya adalah, perencanaan investasi di pasar modal memerlukan pemahaman akan tujuan profil, resiko, jangka waktu, dan instrumen yang tersedia. Dengan memilih instrumen yang sesuai dan melakukan diversifikasi portofolio, investor dapat mengoptimalkan potensi imbal hasil, serta meminimalkan risiko pemantauan berkala. Juga penting untuk memastikan strategi investasi tetap sesuai dengan perubahan pasar atau kondisi keuangan pribadi. Itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.